Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widya Baftiani, NPM 1951030200. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi dari surat Al-Baqarah ayat 282 yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya. Maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berutang itu mengimlakan apa yang akan ditulis itu. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikit pun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah keadaannya, atau dia sendiri tidak mampu mengimlakannya, maka hendaklah walinya mengimlakan dengan jujur, dan persaksikanlah dengan 2 orang saksi dari orang-orang lelaki di antaramu. Jika tak ada 2 orang lelaki, maka boleh seorang lelaki dan 2 orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhoi, supaya jika seorang lupa, maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan memberikan keterangan apabila mereka dipanggil, dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar, sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah, dan lebih menguatkan persaksian, dan lebih dekat kepada tidak menimbulkan keraguanmu. Tulislah muamalahmu itu, kecuali jika muamalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan yang demikian, maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu, dan bertakwalah kepada Allah. Allah mengajarmu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." Inilah ayat terpanjang dalam Al-Quran yang dikenal oleh para ulama dengan nama ayat Al-Mudayanah, ayat utang piutang. Ayat ini antara lain berbicara tentang anjuran atau menurut sebagian ulama kewajiban menulis utang piutang dan mempersaksikannya di hadapan pihak ketiga yang dipercaya, sambil menekankan perlunya menulis utang waktu sedikit disertai dengan jumlah dan ketetapan waktunya. Asbabun nuzul dari surat ini yaitu pada saat Rasulullah SAW datang ke Madinah untuk yang pertama kali, orang-orang penduduk asli biasa menyewakan kebunnya dalam waktu 1, 2, atau 3 tahun. Maka dari itu Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa menyewakan atau mengutangkan sesuatu, hendaklah dengan timbangan atau ukuran yang tertentu dan dalam jangka waktu yang tertentu pula." Sehubungan dengan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan ayat 282 sebagai bentuk perintah apabila mereka utang piutang ataupun muamalah dalam jangka waktu tertentu, hendaklah ditulis perjanjian dan mendatangkan saksi. Hal ini untuk menjaga supaya tidak terjadi sengketa di masa yang akan datang. Selanjutnya, keterkaitannya dengan ekonomi. Surat Al-Baqarah ayat 282 berhubungan dengan anjuran mencatat setiap aktivitas transaksi. Pencatatan serta pembukuan merupakan langkah awal dari proses akuntansi. Apabila orang-orang mukmin melakukan transaksi seperti jual beli barang dengan pembayaran kredit, seperti jual beli barang dagangan yang ditangguhkan pembayarannya pada pembeli terhadap batas waktu tertentu, dengan menyebutkan jenis, ciri-ciri, dan ukurannya, maka Allah memerintahkan agar menulisnya dengan menyebutkan hari, bulan, tahun, pembayaran yang dijanjikan dengan sejelas-jelasnya. Secara keseluruhan, surat ini mengajarkan kepada umat Islam agar senantiasa mencatat segala transaksi yang
yang bersifat non-tunai, baik dalam skala besar ataupun kecil, hendaknya dicatat dengan sebuah pembukuan, sehingga ketika ada perselisihan dapat dibuktikan. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.